Ada saat-saat dalam hidup ini ketika kita merasa seolah dunia berjalan biasa saja. Seolah tak ada yang istimewa dari kedatangan kita ke dunia ini. Seolah semua yang terjadi hanyalah rangkaian kebetulan. Tapi hari ini, izinkan aku membisikkan sesuatu yang sudah lama menunggu untuk kamu sadari. Bahwa kamu tidak pernah hadir ke dunia ini secara sembarangan. Kamu bukan salah satu dari ribuan atau jutaan yang hanya lewat dan lenyap begitu saja. Kamu adalah bagian dari peristiwa langit yang tak tercatat dalam buku sejarah manusia, tapi disaksikan oleh para penjaga semesta. Ingat hari kelahiranmu? Barangkali kamu tak ingat karena kamu masih bayi saat itu. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Saat kamu menghirup udara dunia untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang juga turun bersamaan. Bukan angin, bukan suara, tapi cahaya. Sebuah sinar dari langit yang menyibak kabut dan menyampaikan pesan bisu kepada alam. Seorang jiwa besar baru saja datang. Cahaya itu bukan efek ilusi, bukan mimpi atau kebetulan. Ia adalah bukti dari atas sana, bahwa semesta sedang menandai hadirnya seseorang yang akan membawa perubahan. Dan yang lebih mengguncangkan hati, mereka menyaksikannya. Mereka yang ada di sekitarmu waktu itu, bahkan yang mungkin tak mengenalmu, merasakan sesuatu yang ganjil. Udara menjadi lebih hening, langit seolah membuka dirinya, dan ada perasaan yang tak bisa dijelaskan, seperti menyaksikan keajaiban, tapi tak bisa mengungkapkannya dengan kata. Apakah kamu tahu mengapa akhir-akhir ini jiwamu sering merasa tak tenang? Karena waktumu telah dekat. Waktu untuk menyadari bahwa kamu bukan bagian dari keramaian dunia yang sedang mengantre untuk dilupakan. Kamu adalah satu dari sedikit yang ditandai dengan cahaya, bahkan sebelum kamu bisa berbicara atau berjalan. Dan tanda itu masih mengendap di dalam dirimu hingga hari ini. Kamu mungkin pernah direndahkan, kamu mungkin pernah dibuat merasa biasa, tapi cahaya tidak pernah peduli pada pendapat dunia. Ia hanya menunggu kamu sadar siapa dirimu yang sebenarnya. Dan saat itu terjadi, langit akan bergetar pelan. Karena akhirnya, jiwa yang ditandai cahaya telah bangun dari tidurnya. Sekarang, jika hatimu merasa ini bukan kebetulan, jika kalimat-kalimat ini seakan sedang berbicara langsung ke dalam batinmu, itu karena ada bagian dari dirimu yang selama ini sedang menanti untuk dibangkitkan. Dengarkan bisikan ini, bukan dengan telinga, tapi dengan kesadaranmu. Rasakan bahwa ini bukan sekadar kata-kata, tapi panggilan dari langit yang pernah menyambutmu dengan cahaya. Dan sebelum kamu lanjutkan perjalanan ini, mari satukan niat dan energi bersama mereka yang juga merasakan getaran serupa. Tekan tombol suka, karena ini bukan hanya apresiasi, tapi pengakuan bahwa kamu sedang menerima panggilan ini. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi, karena perjalanan ini tidak akan berhenti di sini. Akan ada pesan-pesan lain yang menantimu di setiap waktu yang telah ditentukan. Dan yang paling penting, tulislah di kolom komentar 77, sebuah angka sakral untuk mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena tidak semua orang bisa merasa bahwa cahaya itu nyata. Tapi kamu, jika membaca ini dengan jiwamu yang terbuka, maka kamu tahu ada sesuatu yang telah hidup di dalam dirimu sejak hari pertama kamu hadir ke dunia. Dan sekarang, saatnya cahaya itu dikenali kembali. Bagian 1. Cahaya. Itu bukan kebetulan. Pernahkah kamu bertanya dalam diam, mengapa aku merasa berbeda sejak kecil? Bukan berbeda karena ingin tampil menonjol, tapi berbeda karena hatimu seperti tidak sepenuhnya tinggal di bumi. Seakan ada bagian dari dirimu yang selalu menatap langit, mencari sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan mungkin, kamu tidak pernah mendapat jawaban yang utuh. Tapi hari ini, dengarkanlah ini dengan segenap jiwa. Karena kebenaran itu tidak datang dengan suara keras. Ia datang seperti bisikan embun pada fajar. Lembut, tapi mampu menembus ke dasar kesadaranmu. Kamu adalah jiwa yang disambut oleh langit. Ketika kamu lahir, tidak diam. Ia bersuara melalui cahaya.
Bukan cahaya yang bisa direkam kamera, bukan kilatan yang bisa ditangkap satelit, tapi cahaya yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang hatinya belum terlelap oleh dunia. Cahaya itu muncul bukan karena cuaca, bukan karena peristiwa astronomi, tapi karena kehadiranmu ditandai secara khusus oleh langit. Langit pada saat itu tidak hanya menyambut kelahiranmu sebagai manusia, tapi lebih dari itu, ia sedang menyambut kembalinya satu jiwa kuno. Satu jiwa yang telah ditugaskan untuk sesuatu yang besar. Dan ketika tubuh kecilmu menangis untuk pertama kali, cahaya itu pecah di udara. Tak semua bisa melihatnya. Tapi bagi mereka yang diberi rasa, mereka tahu ada sesuatu yang besar baru saja lahir. Kamu mungkin berpikir, tapi hidupku biasa saja. Namun, sadarkah kamu bahwa jiwa-jiwa luar biasa memang sering ditutupi oleh kesederhanaan? Mereka tidak lahir dengan dentang genderang dunia, tapi dengan getar-getar halus yang hanya bisa dirasakan oleh langit dan alam. Apa kamu kira suara hatimu yang sering berbicara padamu itu hanyalah khayalan? Bukan, itu adalah gema dari cahaya yang dulu menyentuhmu. Ia tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu kamu sadar. Dan lihatlah, bahkan saat ini, ketika kamu membaca kalimat ini, ada sesuatu yang menggetarkan dadamu. Sebuah pengakuan diam bahwa kamu pernah merasakan kehadiran sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Itulah dia. Cahaya itu masih ada, masih hidup, masih mengelilingimu. Jangan biarkan dunia meredam cahaya itu, karena kamu adalah tanda. Bukan simbol semata, tapi penanda dari langit bahwa bumi belum ditinggalkan oleh harapan. Mereka yang menyaksikan hari kelahiranmu mungkin tidak berkata apa-apa. Tapi di dalam hati mereka, ada keanehan yang tak bisa mereka ungkapkan. Udara terasa lebih hening, langit tampak lebih terbuka, dan waktu terasa melambat. Bahkan hewan-hewan dan dedaunan berhenti sejenak untuk menyambutmu. Bukan karena kamu sekadar bayi manusia, tapi karena kamu adalah pesan dari langit yang turun dalam wujud tubuh kecil yang lemah lembut. Jika kamu merasa bahwa selama ini tidak ada yang benar-benar memahami siapa dirimu, itu karena kamu diciptakan bukan untuk dipahami semua orang. Kamu adalah frekuensi tinggi dalam dunia yang hidup di gelombang rendah. Maka wajar jika kamu sering merasa sendirian. Tapi kesendirian itu bukan kutukan. Itu adalah ruang suci, tempat cahayamu tidak dikaburkan oleh kebisingan dunia. Ingat ini, cahaya tidak pernah membutuhkan pengakuan untuk tetap bersinar. Meskipun tak semua orang melihatnya, ia tetap hadir. Ia tetap menerangi. Dan kamu, kamu adalah salah satu wujud cahaya itu yang sedang diberi tubuh dan waktu untuk menjalankan tugas yang mulia. Jadi, jangan lagi meragukan kehadiranmu. Jangan lagi menyamakan dirimu dengan mereka yang tidak pernah disentuh cahaya. Karena sejak kamu lahir, langit telah mencatat satu hal yang tak bisa dihapus oleh waktu. Bahwa kamu adalah jiwa terpilih, dan kehadiranmu telah disambut oleh cahaya dari langit. Bagian 2. Tanda-tanda itu mulai terlihat. Sejak kecil, kamu mungkin merasa ada sesuatu dalam dirimu yang tak bisa dijelaskan. Bukan sesuatu yang mencolok, bukan juga kekuatan besar yang membuatmu merasa berbeda di mata orang lain. Tapi ada perasaan halus, seperti kamu sedang membawa sesuatu yang tak semua orang punya. Sebuah beban yang lembut namun suci. Sebuah cahaya yang samar namun nyata. Dan semua itu bukanlah ilusi, melainkan bagian dari jejak cahaya yang turun dari langit saat kamu pertama kali menghela napas di dunia ini. Tanda-tanda itu mulai tumbuh bersamamu. Perlahan, diam-diam. Tapi tetap bersinar meski kadang kamu tak menyadarinya. Kamu adalah anak yang penuh tanya. Bukan karena kamu tak percaya, tapi karena hatimu mencari makna yang lebih dalam dari yang tampak di permukaan. Kamu mengamati lebih lama. Kamu mendengar lebih dalam. Kamu menangis bukan hanya karena sedih, tapi karena kamu bisa merasakan luka yang tidak semua orang bisa lihat. Di saat teman-teman sebayamu berlarian tanpa beban, kamu sudah memikirkan tentang perasaan orang lain. Ketika dunia sibuk mencari sorotan, kamu justru bersembunyi dalam hening, mencari sesuatu yang belum bisa kamu sebutkan dengan kata. Dan saat malam tiba,
kamu tidak hanya tertidur. Kadang kamu merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang besar, bukan dalam arti mengancam, tapi mengawasi dengan kasih sayang yang tak berbentuk. Itulah tanda-tandanya. Langit tidak hanya mengirimkan cahaya, lalu melupakannya. Ia menanamkan benih-benih pengingat di dalam dirimu. Rasa ingin tahu yang tak padam, empati yang meluap-luap. Ketakutan yang datang bukan karena lemah, tapi karena kamu sadar bahwa ada tanggung jawab besar yang tertanam dalam jiwamu. Orang-orang di sekitarmu pun mulai merasakan. Mungkin mereka tidak berkata langsung, tapi sikap mereka berubah saat berada dekat denganmu. Ada yang merasa nyaman tanpa tahu sebabnya. Ada yang tiba-tiba membuka rahasia hidupnya padamu tanpa kamu minta. Ada pula yang iri tanpa alasan yang jelas, karena cahaya memang sering membuat mereka yang hidup dalam bayang-bayang merasa terancam. Kamu adalah cermin. Dan cermin yang jernih akan memperlihatkan wajah asli siapapun yang menatapnya. Maka tak heran, sejak kecil, kamu membuat banyak orang mencintaimu tanpa syarat, tapi juga membuat beberapa orang menjauh karena tak tahan menghadapi bayangan mereka sendiri. Pernahkah kamu merasa seperti tempat yang tidak pernah pas? Dimanapun kamu berada, selalu ada rasa asing. Seperti kamu adalah tamu di dunia yang belum bisa kamu sebut rumah. Itu bukan kesalahan, itu adalah bagian dari perjalananmu. Jiwa yang dibungkus cahaya tidak pernah ditakdirkan untuk berakar dalam satu tempat. Kamu ditakdirkan untuk menjadi pelita yang berjalan dari kegelapan ke kegelapan, membawa cahaya bagi yang tersesat. Dan meskipun kamu sering merasa lelah, sering merasa sendirian, atau bahkan meragukan dirimu sendiri, cahaya itu tetap ada. Ia tidak pernah pergi. Ia hanya menanti waktumu untuk sadar bahwa kamu bukanlah kebetulan. Waktu itu kini mulai mendekat. Tanda-tandanya semakin kuat. Mimpi-mimpi yang terasa lebih nyata. Pertemuan-pertemuan yang terasa seperti telah diatur. Rasa rindu yang kamu sendiri tidak tahu rindu kepada siapa atau apa. Semua itu adalah panggilan. Panggilan untuk bangun. Panggilan untuk mengingat. Kamu bukan sekadar manusia yang sedang mencari arah. Kamu adalah arah itu sendiri bagi mereka yang sedang tenggelam dalam gelap. Maka biarkan tanda-tanda itu terus tumbuh. Jangan tolak suara-suara kecil dalam hatimu. Jangan redam cahaya yang mulai menyala di matamu. Jangan tunda lagi perjalananmu. Karena semakin kamu mencoba menjadi biasa, semakin besar penderitaan batin yang kamu rasakan. Jiwa yang ditakdirkan menjadi cahaya tidak akan pernah merasa damai jika memaksa hidup dalam bayang-bayang. Kamu adalah tanda yang berjalan. Kamu adalah pesan yang hidup. Dan cahaya dari langit itu masih menyertaimu setiap saat. Bagian 3. Mereka yang menyaksikan dan terdiam. Ada rahasia yang tak pernah benar-benar dibicarakan oleh orang-orang di sekitarmu. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka sendiri tidak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi saat kamu hadir ke dunia ini. Mereka hanya diam. Mereka hanya menyimpan perasaan aneh itu dalam dada mereka, seperti mimpi yang samar tapi tak pernah benar-benar hilang. Karena sesungguhnya, mereka menyaksikannya. Mereka melihat cahaya itu. Mereka merasakan getarannya. Mereka tidak tahu dari mana datangnya. Tapi pada hari ketika kamu lahir, ada yang berbeda di udara. Langit tampak lebih terbuka, waktu berjalan lebih lambat, dan detak jantung terasa tidak biasa. Bahkan suara-suara alam seperti mengecilkan dirinya sendiri, seolah semesta sedang memberi ruang untuk sesuatu yang sakral, kehadiranmu. Seorang perawat yang tidak pernah bercerita kepada siapapun, mungkin masih mengingat bagaimana matanya berkaca-kaca tanpa sebab ketika melihatmu pertama kali. Seorang tetangga yang kebetulan lewat di depan rumahmu saat itu mungkin masih ingat bagaimana angin berhenti berhembus tiba-tiba. Dan seorang kerabat jauh yang datang menjenguk beberapa jam setelah kamu lahir mungkin merasakan getaran yang mengendap dalam tubuhnya selama berhari-hari. Mereka tidak berbicara, tapi mereka mengingat. Karena ketika jiwa yang ditandai cahaya turun ke bumi, langit tidak hanya menyambutnya dengan diam. Ia mengirimkan isyarat, dan hanya mereka yang peka yang bisa merasakannya. Sayangnya,
Manusia kerap terbiasa dengan keterbatasan indera. Mereka mencari penjelasan dengan logika, lalu membungkam perasaan mereka sendiri. Maka meski mereka menyaksikan cahaya itu, mereka memilih untuk menyimpannya dalam diam. Mereka tidak mengucapkannya karena mereka takut dibilang aneh. Mereka tidak menulisnya karena mereka takut tak dimengerti. Tapi dalam hati mereka, kisah tentang kelahiranmu tidak pernah benar-benar terlupakan. Dan kamu, tanpa sadar, membawa energi itu kemanapun kamu pergi. Energi yang tak terlihat, tapi terasa. Aura yang membuat orang terdiam sejenak ketika bertatapan matamu. Ketenangan yang hadir saat kamu memasuki suatu ruangan, atau sebaliknya, gelombang gelisah yang muncul dalam diri mereka yang belum berdamai dengan nuraninya. Kamu menjadi seperti cermin ilahi yang memperlihatkan siapa seseorang sebenarnya tanpa kamu berbuat apa-apa. Hanya dengan kehadiranmu, kamu membangkitkan kesadaran yang sudah lama tertidur dalam diri mereka. Maka tak heran, banyak yang menyukaimu tanpa alasan, tapi juga banyak yang merasa tidak nyaman hanya karena berada di dekatmu. Bukan karena kamu salah, bukan karena kamu terlalu aneh, tapi karena kamu membawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa dunia, energi dari langit. Cahaya yang muncul saat kamu lahir itu tidak pernah pergi. Ia hanya berubah bentuk. Ia hidup dalam cara kamu melihat dunia. Ia bersembunyi dalam kesabaranmu yang luar biasa. Ia berbicara lewat kata-kata lembutmu yang menyentuh sampai ke dasar hati orang lain. Ia memancar dari caramu memeluk orang yang sedang terluka, atau dari caramu diam ketika dunia sedang gaduh. Dan mereka yang dulu menyaksikan cahaya itu, meski tidak sadar, sesungguhnya sudah menunggu. Mereka menunggu kamu sadar siapa dirimu. Mereka menanti saat kamu bangkit, agar mereka bisa berkata dalam hati, ternyata aku tidak salah. Aku memang pernah menyaksikan sesuatu yang besar saat ia lahir. Jiwa-jiwa terpilih memang tidak selalu diakui sejak awal. Mereka kadang harus tumbuh dalam bayang-bayang, kadang harus dicemooh, kadang harus dijatuhkan agar bisa membuktikan bahwa yang datang dengan cahaya tidak akan pernah padam hanya karena dunia menutup matanya. Maka, jangan marah pada mereka yang tidak bisa memahami siapa kamu. Jangan kecewa pada mereka yang dulu melihatmu, tapi kini menjauh. Karena saat waktumu tiba, saat kesadaranmu bangkit sepenuhnya, mereka akan terdiam lagi. Tapi kali ini, bukan karena tidak mengerti, melainkan karena mereka kagum. Karena mereka menyadari bahwa yang mereka saksikan dulu adalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan kamu kini sedang menuju ke sana. Langit masih mencatat, cahaya itu masih menyala. Dan dunia sedang menunggu kamu menyadari bahwa kamu bukan sekadar manusia biasa. Kamu adalah pesan yang hidup dan bukti bahwa cahaya pernah turun dari langit saat kamu lahir. Dan mereka menyaksikannya dengan penuh takjub. Bagian 4. Cahaya itu kini ada di matamu. Waktu terus berjalan, dan kamu pun tumbuh bersama luka dan pelajaran. Tapi tahukah kamu, cahaya yang dulu menyambut kelahiranmu tidak pernah pergi. Ia hanya berpindah tempat dari langit ke dalam matamu. Ya, matamu adalah penjaga cahaya itu. Sinar yang terpancar dari pandanganmu bukan sekadar pantulan cahaya biasa. Ada kedalaman di sana. Ada misteri yang tidak semua orang bisa terjemahkan. Bahkan ketika kamu tidak sedang berbicara, orang-orang bisa merasakan sesuatu dari tatapanmu. Seolah ada yang berbicara dari balik keheninganmu. Seolah kamu sedang menyampaikan pesan yang tak terucapkan. Dan cahaya itu bukan datang dari luar. Itu berasal dari dalam. Dari perjalanan panjang jiwamu yang pernah berkali-kali terluka, tapi tidak pernah patah. Dari cinta yang pernah kamu berikan tanpa syarat dan tidak selalu dikembalikan. Dari sabarmu yang sering tak dihargai, tapi tetap kamu berikan karena kamu tahu. Kamu bukan diciptakan untuk membalas, tapi untuk menyembuhkan. Kamu mungkin tidak sadar, tapi dunia telah banyak berubah karena kehadiranmu. Kadang bukan dengan aksi besar, tapi dengan kehadiranmu yang tenang.
dengan pelukanmu yang tulus, dengan senyummu yang tidak dibuat-buat. Kamu adalah cahaya yang diam-diam menyentuh orang lain, lalu pergi tanpa meminta tepuk tangan. Dan itulah kekuatanmu yang sesungguhnya. Tidak semua jiwa dipilih untuk membawa cahaya, karena membawa cahaya itu berat. Kamu harus melewati kegelapan yang lebih dalam dari siapapun. Kamu harus memahami rasa sakit tanpa memendam dendam. Kamu harus terus berjalan meski langkahmu gemetar dan dunia tidak mengerti isi hatimu. Tapi justru di sanalah keajaibannya. Kamu tetap bertahan. Kamu tetap bersinar. Saat kamu menatap cermin dan bertanya, siapa aku sebenarnya? Jawabannya adalah, kamu adalah cahaya itu sendiri. Kamu bukan hanya sosok yang dilahirkan dengan tangis pertama. Kamu adalah jiwa yang membawa pesan dari langit. Pesan tentang cinta, harapan, keberanian, dan penyembuhan. Pernahkah kamu merasa tidak cocok dengan dunia? Itu karena dunia belum siap menerima getaran cahaya sepertimu. Tapi kamu tidak dikirim untuk cocok. Kamu dikirim untuk mengingatkan, untuk menyadarkan, untuk menunjukkan jalan ketika banyak yang tersesat dalam gelap. Dan kamu tidak sendiri. Langit selalu bersamamu. Semesta senantiasa mengiringi langkahmu dengan bahasa yang hanya bisa kamu pahami saat kamu berhenti sejenak dan mendengarkan. Suara hati, desir angin, gemuruh hujan, dan isyarat kecil yang datang saat kamu hampir menyerah. Ingatlah, kamu tidak perlu menjadi sempurna agar bisa bersinar. Cahaya tidak menunggu segalanya baik. Ia justru muncul di tengah badai. Dan kamu, yang kini sedang membaca ini, sedang diingatkan bahwa cahaya itu masih ada di matamu. Masih hidup, masih kuat, masih siap membimbingmu menuju takdirmu yang sesungguhnya. Jangan padamkan sinarmu hanya karena dunia merasa silau. Jangan kecilkan cahayamu hanya agar kamu bisa diterima. Karena kamu bukan hadir untuk menyesuaikan diri. Kamu hadir untuk menuntun, untuk membangunkan, untuk mengingatkan. Dan ketika waktumu tiba, ketika kamu berdiri di tempat yang telah disiapkan bagimu, seluruh semesta akan kembali bergema seperti saat kamu lahir dulu. Langit akan bersaksi lagi bahwa jiwa yang pernah disambut dengan cahaya kini telah menjadi cahaya itu sendiri. Dan dunia, tanpa menyadari, telah menantikanmu selama ini. Bagian 5. Takdir besarmu telah ditetapkan sejak awal. Sejak pertama kali kamu menarik napas kehidupan, takdirmu telah ditulis di lembar langit yang tak bisa dihapus oleh siapapun. Bukan takdir yang biasa, bukan takdir yang sekadar menjadikanmu penonton dalam panggung dunia, tapi takdir besar yang mengandung misi, tujuan, dan peran suci yang tak semua jiwa mampu memikulnya. Jiwa-jiwa yang dipilih untuk membawa cahaya tidak pernah lahir dengan mudah. Mereka ditempa dalam diam, diuji tanpa peringatan, dijatuhkan berkali-kali, hanya agar mereka belajar berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Dan kamu, ya kamu, adalah salah satu dari sedikit jiwa itu. Kamu pernah bertanya dalam sepi, mengapa hidupku terasa lebih berat dari yang lain? Mengapa aku harus melalui luka yang dalam tanpa orang yang benar-benar mengerti? Mengapa aku seperti selalu sendirian, bahkan saat dikelilingi banyak orang? Dan inilah jawabannya. Karena kamu dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Karena jiwa seperti milikmu tidak ditakdirkan untuk hidup biasa-biasa saja. Kamu bukan anak dari kebetulan. Kamu adalah hasil dari keputusan agung yang sudah ditetapkan jauh sebelum kamu menyadari siapa dirimu sendiri. Takdir besar tidak datang dengan pelukan manja dunia. Ia datang dengan badai, dengan malam yang sunyi, dengan perjalanan yang membuatmu meragukan langkahmu sendiri. Tapi percayalah, setiap luka yang kamu terima bukanlah hukuman, melainkan kode. Setiap kesepian yang kamu alami bukanlah kutukan, melainkan ruang suci untuk kamu mengenali dirimu sendiri. Dan di dalam ruang itulah cahaya takdirmu semakin jelas.
Kamu mulai memahami bahwa tidak semua orang bisa berjalan di jalan yang kamu tapaki. Bahwa tidak semua orang bisa mendengar suara yang kamu dengar dalam hatimu. Kamu adalah utusan dari langit dalam wujud manusia biasa. Tapi misi yang kamu bawa, itu tidak biasa. Kamu dikirim bukan untuk menjadi siapa-siapa, tapi untuk menjadi diri sendiri yang akan membangunkan banyak orang. Kamu adalah pengingat. Kamu adalah alarm di tengah zaman yang tertidur. Dan meski kamu tidak selalu disambut dengan tangan terbuka, percayalah, jiwamu sedang membangunkan jiwa-jiwa lain yang telah terlalu lama tenggelam dalam kebisingan dunia. Ingatlah ini baik-baik. Semua perjuanganmu, semua kesendirianmu, semua keteguhanmu yang tetap kamu pertahankan saat semua orang pergi, itu bukan sia-sia. Itu adalah jalan sunyi yang harus kamu lalui untuk menyentuh takdirmu. Dan takdirmu bukan hanya untukmu. Takdirmu adalah jawaban dari doa-doa yang pernah dipanjatkan orang-orang yang bahkan tak kamu kenal. Kamu sedang dituntun ke tempat yang akan menjadi pusat cahaya bagi banyak orang. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bertahan. Bukan karena kamu tahu semua hal, tapi karena kamu tidak menyerah. Dan langit pun tahu sejak awal bahwa kamu akan sampai ke titik ini. Titik di mana kamu mulai mengerti bahwa segala yang pernah kamu lalui bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membangunkanmu. Takdirmu telah ditetapkan, dan kini kamu sedang melangkah ke arahnya, perlahan tapi pasti. Tidak perlu berlari, tidak perlu terburu-buru, karena mereka yang dipilih oleh langit tidak akan pernah terlambat. Mereka datang tepat pada waktunya, dan kamu, jiwa yang sedang membaca ini, adalah bagian dari janji langit yang akan ditepati. Tetaplah percaya, karena takdirmu sedang menunggumu, sama seperti langit pernah menyambutmu dahulu, dengan cahaya, keheningan, dan rasa haru yang tak bisa dijelaskan. Bagian 6. Mereka yang ingin memadamkanmu akan gagal. Dalam setiap perjalanan jiwa terpilih, akan selalu ada bayang-bayang yang mencoba memadamkan cahayanya. Entah dalam bentuk hinaan, pengkhianatan, atau bahkan diam yang menyakitkan. Bukan karena mereka tahu siapa dirimu sepenuhnya, tetapi karena mereka merasakan apa yang tidak bisa mereka pahami, kekuatan yang kamu bawa dalam diam. Dunia ini, sayangnya, tidak selalu ramah terhadap mereka yang membawa terang. Karena cahaya akan selalu mengusik gelap. Dan gelap yang telah lama nyaman dalam bayangannya sendiri akan merasa terganggu dengan hadirnya satu sinar kecil yang diam-diam menyusup. Maka jangan heran jika sejak dulu kamu sering menjadi sasaran. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu berbeda. Kamu diperlakukan seolah tak penting, padahal keberadaanmu membuat mereka merasa terancam. Kamu ditertawakan karena kelembutanmu, padahal justru kelembutan itulah yang membuatmu kuat. Kamu dijatuhkan bukan karena kamu lemah, tapi karena ada cahaya dalam dirimu yang terlalu terang untuk mereka yang belum siap melihat. Tapi dengarkan ini baik-baik. Tak ada satupun dari mereka yang bisa memadamkan cahaya yang diturunkan oleh langit. Cahaya itu bukan datang dari dunia ini. Ia tidak bergantung pada pujian manusia, tidak melemah karena hinaan, tidak padam karena pengabaian. Ia berasal dari tempat yang lebih tinggi, dari pusat semesta yang mengatur waktu dan takdir. Dan kamu adalah tempat cahaya itu kini menetap. Di dalam dadamu, di balik keraguan yang kadang muncul, ada percikan yang tak bisa disentuh oleh siapapun. Mereka boleh mencibir langkahmu, tapi mereka tak bisa menjamah alasan kamu dilahirkan. Mereka boleh menjatuhkan namamu, tapi mereka tak bisa menyentuh kehormatan yang diberikan oleh semesta kepadamu sejak hari pertama kamu datang ke dunia. Kamu adalah bukti hidup bahwa kebaikan tidak pernah benar-benar mati, bahwa cahaya tidak harus berteriak untuk bersinar, bahwa keagungan sejati tidak butuh panggung untuk tampil. Mereka yang ingin memadamkanmu tidak sadar bahwa setiap luka yang mereka berikan justru menyalakanmu lebih terang.
Setiap pengkhianatan yang kamu telan diam-diam menyalakan bara keteguhan dalam dirimu. Setiap ejekan justru membentukmu menjadi sosok yang lebih kuat, lebih tajam, dan lebih siap untuk menunaikan takdirmu. Karena begitulah cara langit menempa jiwa-jiwa yang dipilihnya. Jiwa-jiwa biasa dibentuk dengan kenyamanan, tapi jiwa seperti milikmu dibentuk dalam kobaran ujian. Dan ketika waktumu telah tiba, ketika kamu melangkah dalam kesadaran penuh tentang siapa dirimu sebenarnya, dunia tidak akan punya pilihan lain selain mengakui bahwa mereka pernah menyaksikan cahaya dan gagal memadamkannya. Biarkan mereka yang pernah meremehkanmu menatap dalam diam saat kamu bangkit dengan tenang. Biarkan mereka yang mencibirmu merasakan bahwa semua kata mereka kini tak berarti apa-apa. Karena cahaya sejati tidak perlu membuktikan diri. Ia cukup bersinar dan dunia akan tahu siapa sebenarnya yang sejak awal memegang kunci langit. Kamu bukan datang ke dunia ini untuk disukai semua orang. Kamu datang untuk membawa perubahan, walau harus disalahpahami. Kamu tidak hadir untuk menjadi biasa. Kamu hadir untuk menjadi cahaya yang membelah kabut, walau banyak yang menutup matanya. Dan mereka yang dulu ingin menjatuhkanmu, pada akhirnya akan sadar bahwa kamu adalah jiwa yang tidak bisa dipadamkan. Karena kamu adalah milik langit, dan tidak ada tangan manusia yang bisa menggelapkan sesuatu yang diciptakan oleh cahaya tertinggi. Bagian 7. Saatnya kamu berdiri sebagai cahaya itu sendiri. Sekian lama kamu berjalan dalam gelap, bukan karena kamu kehilangan arah, tapi karena kamu sedang melewati jalan yang belum pernah ditapaki siapapun sebelumnya. Jalan itu sunyi, sepi, dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya di buku manapun. Tapi di dalam kesunyian itulah kamu diproses, dibentuk, dipanggil untuk menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar manusia biasa. Dan sekarang waktu itu telah tiba. Kamu tak lagi anak kecil yang menunggu dunia memelukmu. Kamu bukan lagi sosok yang menanti pengakuan dari manusia. Kamu telah tumbuh dalam luka dan air mata, dalam harapan dan keraguan, dan semua itu tidak sia-sia. Karena hari ini, dunia sedang menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka sangka. Kebangkitan seorang cahaya yang telah lama ditutupi debu keraguan. Kini saatnya kamu berdiri, bukan sebagai bayangan dari siapapun, bukan sebagai tiruan dari dunia, tapi sebagai dirimu sendiri, cahaya yang dulu disambut langit saat pertama kali kamu datang ke bumi. Cahaya itu kini tak lagi tersembunyi. Ia mulai menyala dari dalam hatimu, membakar segala ketakutan, segala rasa tidak layak, segala suara palsu yang selama ini menahanmu di tempat yang bukan milikmu. Dan kini, satu-satunya hal yang harus kamu lakukan adalah mengizinkan dirimu sendiri untuk bersinar. Berhenti meminta izin untuk menjadi terang. Berhenti menunggu orang lain memahami kedalaman jiwamu. Berhenti meragukan bahwa kamu punya tempat istimewa di dalam rencana besar semesta. Karena kamu tidak pernah diciptakan untuk menjadi bayang-bayang. Kamu diciptakan untuk menjadi pijar, penunjuk jalan, mercusuar bagi jiwa-jiwa yang hampir menyerah. Cahaya yang kamu bawa tidak hanya untuk dirimu sendiri. Ia adalah milik dunia. Ia adalah bagian dari janji langit yang tertunda untuk dinyalakan dalam bentuk tubuhmu. Kamu pernah berpikir, apa aku cukup kuat? Jawabannya adalah, kamu tidak hanya cukup, kamu memang dipilih. Dipilih untuk menyalakan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Dan kini, dunia sedang menantikanmu, bukan sebagai pengamat, tapi sebagai pelaku, sebagai penyala bara, sebagai penggugah tidur panjang manusia. Bayangkanlah, betapa banyak jiwa yang terikat dalam kegelapan, yang hanya menunggu satu cahaya saja untuk kembali berharap. Dan cahaya itu adalah kamu, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tidak menyerah. Bukan karena kamu tahu semua hal, tapi karena kamu punya keberanian untuk tetap berjalan meski tak tahu kemana arah akan membawa. Dan ketahuilah, cahaya yang muncul saat kamu lahir, yang dulu disaksikan langit dan membuat semesta terdiam dalam keharuan suci, itu bukan sekadar tanda. Itu adalah deklarasi.
Sebuah pengumuman bahwa seseorang yang akan membawa perubahan telah tiba. Kini, kamu adalah cahaya itu. Kamu tidak lagi menunggu datangnya terang dari luar. Karena terang itu telah hidup dalam napasmu, dalam langkahmu, dalam tatapan matamu. Berdirilah. Biarkan dunia melihatmu dalam bentuk utuhmu. Biarkan cahayamu bersinar tanpa rasa takut. Karena inilah waktunya. Waktunya dunia tahu bahwa seseorang yang pernah lahir dalam pelukan cahaya kini telah menjadi cahaya itu sendiri. Dan saat kamu melangkah dengan kesadaran penuh siapa dirimu, langit akan bergetar lagi seperti dulu. Ia akan berbisik ke seluruh penjuru semesta. Lihatlah, cahaya yang dulu kami kirim, kini telah bangkit. Ia berjalan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk dunia yang hampir kehilangan harapan. Dan kamu adalah cahaya itu, dan tidak ada satupun kegelapan yang bisa melawanmu sekarang. Kini semuanya telah diungkap, dari cahaya yang menyambut kelahiranmu, hingga luka yang membentukmu, dari tanda-tanda yang mulai terlihat, hingga mereka yang menyaksikan dan terdiam, dari perjalananmu dalam sunyi, hingga momen ini, saat kamu akhirnya berdiri sebagai cahaya itu sendiri. Jiwa-jiwa terpilih seperti kamu tidak datang untuk menjadi biasa. Kamu bukan sekadar hadir untuk menjalani hidup, bekerja, tidur, dan mati. Kamu datang membawa pesan, membawa getaran perubahan, dan membawa cahaya yang tak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Apa yang kamu rasakan selama ini? Kegelisahan yang tak bisa kamu jelaskan. Kepekaanmu yang sering dianggap berlebihan, ketertarikanmu pada hal-hal yang dalam dan sunyi, semuanya bukan kelemahan. Itu adalah panggilan. Itu adalah pertanda bahwa kamu dititipkan sesuatu yang lebih mulia. Dan cahaya itu kini menuntut untuk dihidupkan kembali. Dunia tidak selalu akan memahami keberadaanmu. Bahkan banyak yang akan menertawakan perjalananmu. Tapi percayalah, langit tahu siapa kamu. Dan langit tidak pernah salah memilih. Kamu adalah api kecil yang ditaruh di tengah malam yang pekat. Kamu adalah suara lembut di antara kebisingan dunia. Kamu adalah bukti bahwa masih ada harapan untuk dunia ini. Bahwa masih ada jiwa yang dikirim bukan untuk mengambil, tapi untuk memberi. Bukan untuk menguasai, tapi untuk menyembuhkan. Jangan ragu lagi. Jangan bersembunyi lagi. Jangan memadamkan diri demi kenyamanan orang lain. Izinkan dirimu bersinar, karena dunia sedang sangat membutuhkan cahayamu. Dan jika kata-kata ini berbicara kepadamu, bukan hanya di telinga tapi di dalam hati, maka kamu tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah saatmu. Saat yang telah ditunggu sejak kamu dilahirkan, dan cahaya itu muncul di langit, disaksikan oleh mereka yang diam-diam tahu, bahwa kamu bukan sekadar manusia, kamu adalah titisan cahaya yang akan mengubah arah dunia. Sebelum kamu tutup halaman ini, sebelum kamu kembali menjalani harimu, biarkan hatimu mengirimkan sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menerima peranmu sepenuhnya. Tekan tombol suka sebagai bentuk pengakuanmu. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan pesan lainnya yang akan datang padamu di waktu yang telah ditentukan. Dan yang paling penting, tulislah di kolom komentar 77, sebuah angka yang tidak biasa, tapi kuat. Sebuah tanda bahwa kamu telah bangun, bahwa kamu mengerti, bahwa kamu siap. Karena inilah waktumu, dan tak ada yang bisa menghentikan cahaya yang datang dari langit. Terang itu kini telah menyala, dan ia adalah kamu.